Banyak raganya manusia, sikapnya seperti hewan. Banyak raganya manusia, sikapnya seperti menggantikan Tuhan. Orang yang sudah pernah ditipu, selama dia masih memegang memori itu dan merasakan rasa sakitnya ditipu, itu akan terus mengulang. Akan terus terulang lagi, dan terulang lagi. Kenapa orang miskin, mohon maaf, selalu miskin dan melahirkan anak, kebanyakan melahirkan anak yang miskin, nanti dapat suami besan juga miskin. Yang kaya juga gitu. Selalu kaya terus ketika jatuh mudah bangkit lagi. Ini adalah sebuah mental block namanya. Selamat pagi sahabat Inspirasi Baliku. Senang sekali pagi hari ini saya didampingi oleh orang-orang hebat. Selamat pagi Mas Yunus, apa kabar? Selamat pagi, rahayu. Kabar selalu baik, selalu sehat dan kaya raya. Bahagia, sehat dan kaya raya. Kebalik. Sehat, kaya raya, bahagia. Oh gitu. Sehat, kaya raya, bahagia. Pak Ade, selamat pagi Pak Ade, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu Sehat. bahagia. Dan kaya raya. Dan kaya raya. Kaya raya dan bahagia. Oke, kita sapa dulu dengan penganjalimat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yunus, kemarin ini luar biasa meledak ini di YouTube. Terima kasih, penontonnya 600.000 600 lebih ya. Ya. Dan membawa subscriber keberkahan yang luar biasa buat kami. Iya, Terima kasih. alhamdulillah, kesugara. Terus banyak teman-teman di YouTube tuh bertanya, Mas Yunus. Salah satu pertanyaannya itu gini, manusia seperti apa sih yang disukai sama uang? Manusia seperti apa yang disukai uang? Iya. Pak Gede sudah melakukan itu. Pak Gede dia disukai uang, apa disukai uang itu? Manusia seperti apa yang disukai uang? Ini selalu podcastnya di sini di Inspirasi Baliku ini ya bener ya channelnya ini. Iya. Nggak pernah ada apa namanya itu skrip ya apa namanya itu? Ngomong dulu nanti ini Nggak pernah. Memang Langsung gitu ya, Iya, mengalir ya. mengalir. Ya wis nggak apa-apa. Manusia seperti apa yang disukai uang? Jadi kita harus tahu asal usulnya dulu dong. Asal usul apa itu? Asal usul uang. Oh gitu. Nah, uang fisik itu dari apa? Dan kalau sekarang kita ngomongin sekarang ada uang digital, ada uang energi. Nah, itu dari apa kan gitu kan. Nah, sedangkan kita sebagai makhluk juga berasal dari apa kan gitu kan. Sesuai sudah saya bahas di setiap pelatihan RK dan di beberapa video YouTube saya bahwa manusia kalau mau benar-benar didatangi uang, gitu, didatangi uang. Tapi uang itu sebenarnya tidak hanya datang. Bagaimana pertanyaannya? Jadi pertanyaannya ini sebenarnya gini, Mas. Coba diganti. Bagaimana? Tadi apa pertanyaannya? Manusia seperti apa? Manusia seperti apa disukai uang? Nah, ditambah lagi berarti pertanyaannya. Setelah disukai uang, bagaimana uang itu betah di dalam diri kita kan gitu? Oh betah. Iya, tahu betah kan? Iya. Betah itu apa sih bahasa Indonesia? Tetap betah ya Pak ya? Kerasan. Ya betah. Karena apa? Kalau cuman disukai uang aja, uang datang banyak des, tapi cepat hilang. Berarti kan nggak betah kan? Iya, nggak kerasan di dalam diri. Nah, kita ulas satu-satu dulu. Kita ya sebagai manusia ini secara raga terbuat dari apa? Yang paling dominan air dan tanah yang paling dominan kan, yang paling dominan. Nah ini harus paham. Inilah asal, ya. Inilah asal usul dari energi. Nah sedangkan hari ini kalau kita memegang uang fisik, ya, uang fisik itu dari apa? Kertas dari Kayu. dari pohon dari biji dari tanah. Berarti energi tanah di sini. Nah, sekarang kita harus ngomongin ilmu hakikat. Ya, ilmu hakikat itu ilmu yang senyatanya nyata, kayak gitulah. Jadi hakikatnya tanah itu fungsinya seperti apa, sikapnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Tanah itu sifatnya adem, tenang, menghidupi,
Betul? Dan hampir semua kekayaan berasal dari dalam tanah dan berasal dari tanah. Benar nggak? Ada kekayaan yang tidak berasal dari tanah? Hampir semuanya dari tanah. Semuanya berasal dari tanah. Di situ kita harus paham. Di sini kita sudah ketemu sinkronisasinya antara diri kita dengan uang fisik tadi. Nah, kalau hari ini kita ngomongin uang digital, sekarang kan sudah ada uang digital, Mas. Uang kita sudah tidak fisik lagi. Uang kita berupa di Handphone. HP dan lain-lain, banking dan lain-lain. Itu kan energi. Nah, kembali lagi, semua ini tadi mulai dari diri kita dan tadi juga berasal dari energi. Tapi energinya itu adalah energi partikel tanah. Nah, orang yang disukai dengan uang adalah orang-orang tentunya yang baik. Orang yang baik. Ya, tapi tentunya kata baik ini kan pasti semua orang pasti mengaku baik, toh. Bener nggak? Ya. Orang yang beragama mengaku baik. Orang yang tidak beragama mengaku baik, agnostis mengaku baik, ateis mengaku baik. Pertanyaannya adalah di sini adalah baik secara kemanusiaan. Bagaimana manusia bisa memanusiakan manusia? Manusia memanusiakan manusia. Dan bagaimana manusia mampu memanusiakan makhluk-makhluk yang lain? Disitulah orang-orang yang model seperti inilah orang yang disukai oleh uang. Ketika uang datang kepada diri kita, disitulah uangnya betah. Oke. Sesuai dengan Pancasila, toh? Nomor 2, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba, ada kata adil dan beradab. Ini adalah dua kata yang dimana sudah mencakup semua ajaran. Adil. Kita suruh adil dengan apa? Semua yang di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, itu semuanya ada tujuan dan maksudnya. Tapi apa yang terjadi di sana? Di luar sana. Banyak raganya manusia, sikapnya seperti hewan. Banyak raganya manusia, sikapnya seperti menggantikan Tuhan. Ya kan? Banyak nggak? Banyak. Umbruan kan gitu kan. Apa itu? Umbruan itu wakeh. Oh. Banyak. Ini bahasa Jawa, Mas. Orang Jawa ya. Bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk. Nah, yang kedua beradab. Beradab. Kata adab di sini adalah meliputi akhlak, sifat, sikap, moral, budi pekerti. Kalau orang sudah ini tadi yang saya sebutkan, berakhlak, bermoral, berbudi pekerti tinggi, ini berarti kan sifatnya tanah. Kalau sudah mau seperti ini, ya mau ngugemi, apa sih bahasa Jawa ini, memakai sikap sifatnya ini tadi, tanah ini tadi, otomatis karena uang terbuat dari energi partikel tanah, baik secara fisiknya maupun non fisik, otomatis uang itu banyak datang ke kita. Mau usaha sekecil apapun. Nah, makanya perlu diperiksa Mas Ode, Pak Gede atau teman-teman yang lain atau teman-teman yang melihat ini ya. Diperiksa, masih ada kebenciankah di dalam dirinya walaupun sebiji wijen. Selama ada kebencian sebiji wijen, tidak akan didatangi uang. Betul. Makanya contoh, saya kasih contoh yang benar-benar real. Ya, disukai uang. Itu adalah anak-anak. Ya. Anak-anak itu netral loh. Ya. Benar kan? Berdogma netral enggak? Kan belum paham tentang dogma. Ya kan? Dan dia sikap sifatnya masih benar-benar ceria, bahagia. Ya. Betul? Tapi semua kebutuhan uang selalu datang nggak? Ya. Berarti di sini adalah yang disukai uang, baik uang fisik dan uang energi, itu adalah manusia yang netral. Netral ya? Netral dalam segi apapun. Cuman pertanyaannya kan gini, semua orang tadi selalu bilang, ya saya baik. Semua orang pasti bilang baik. Saya nggak percaya kalau orang itu baik. Kalau baik dengan orang lain, is oke, saya percaya Pak D. Ya pasti karena di sini adalah Indonesia negara hukum kan, mukul aja kalau kena pasal kan gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah sudah baik terhadap diri sendiri? Baik terhadap diri sendiri. Betul. Makanya di RK Ruh itu dosa yang paling besar ketika di RK Ruh saya jelaskan ya. Di tulang ekor itu ada 3 tingkat, ada 3 tingkat telepon kan, ada telepon 1, telepon 2, telepon 3 kan. Yang paling atas telepon 3 kan. Di situ dosa terhadap karma terhadap siapa yang paling besar?
tingkatan, coba teman-teman melihat ujung tulang ekor, itu ada 3 tingkat. Ya. Tingkat yang pertama itu adalah dosa atau karma terhadap diri sendiri. Setiap detik, setiap menit pasti menyakiti diri sendiri. Waktunya keramas nggak keramas, gitu kan. Punya waktunya mandi nggak mandi, waktunya makan nggak makan. Ini kita. Nah, orang-orang seperti itulah orang yang tidak disukai uang. Nah, itu. Makanya leluhur kita benar sekali. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua masuk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kalau mau dijabarkan, luar biasa. Bisa 2 hari. Banyak hari. Banyak hari, ya itu. Catatannya adalah manusia yang netral, yang mampu memanusiakan manusia lain dan mampu memanusiakan makhluk yang lain. Itulah orang yang disukai uang dan uangnya pasti betah. Oke. Sekarang ke Pak Gede nih. Oke. Tadi kan dibilang ini Pak Gede sudah melakukan. Nah, Pak Gede apa yang dilakukan sehingga disukai uang? Selama ikut RKD kan Pak Gede dapat pemahaman dari Mas Yunus, memanusiakan manusia, kemudian yang adil dan beradab. Pak Gede secara real, karena anak-anak kadang-kadang tidak paham nih apa yang diucapkan oleh Mas Yunus nih, kemana nih arahnya kan itu ya. Pak Gede, eksekusinya Pak Gede sehingga disukai uang, apa yang dilakukan? Sebenarnya kalau saya belajar spiritual terutama dengan Mas Guru itu tidak terlalu memikirkan bagaimana caranya ya. Cuman di sini saya hanya rambu-rambunya seperti ini, jalannya seperti ini. Kalau menjadi manusia seperti tanah ya baik. Itu seperti yang podcast saya sebelumnya kan, ketika kita dihina, dicemooh orang, itu kan kita diem dan merasakan menikmati itu. Artinya itu sifat tanah yang sudah kita ya diinjak-injak ya nggak apa-apa gitu ya, kita terima karena itu bagian dari step awal untuk menuju kesuksesan kita dalam, kalau saat ini saya masih fokus ke finansialnya kan gitu. Terus yang lainnya ya kita berusaha untuk bermanfaat bagi yang lain, bermanfaat bagi dengan cara mungkin di sini saya seorang pengusaha yang membuka usaha, mungkin bermanfaat untuk karyawan-karyawannya, juga belajar untuk lebih menerima, kalaupun itu nanti dijodohkan dengan saya, karyawannya, tamunya, kliennya, semuanya pasti datang. Dan apapun yang tidak seenergi atau aliran atau sefrekuensi dengan kita, mereka akan pergi dengan sendirinya tanpa kita harus melakukan sesuatu. Alam yang akan mengatur. Gitu. Berarti simpelnya Pak De itu ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Orang yang mau kerja dia diajak, tapi ketika keluar dengan dadakan kita juga nggak marah. Gitu. Jadi ikhlasnya bukan hanya kata-kata. Kalau saya lebih banyak diem, biarin aja itu. Tapi diem nggak. Saya ikhlas. Nah itu malah nggak ikhlas. Keluar diucap ikhlas jadinya. Iya. Sebenarnya seperti itu, salah satu contoh. Ya itu salah satunya. Cara mengaplikasikannya kan banyak, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan sikap sifatnya kan gitu. Yang penting adalah kembali kepada kemanusiaannya. Makanya di situ bukan manusia yang adil dan beradab. Kalau manusia kan berarti raganya, tapi kalau kemanusiaan berarti adalah lebih kepada sikap dan sifat serta tujuan manusianya. Apalagi lebih-lebih Pak Gede sudah memanusiakan manusia istrinya. Kan gitu kan. Loh, itu masuk loh, itu masuk pada adil dan beradab. Ya, berarti sudah enggak apa-apa ya. Memanusiakan istrinya itu contohnya kenapa? Kadang gini loh, orang yang namanya menikah, ini coba dengar orang, teman-teman yang masih muda-muda ya, mungkin yang melihat masih muda. Yang namanya menikah itu kan nggak sehari 2 hari, nggak 1 minggu 2 minggu, nggak 1 bulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, tapi selamanya. Pasti ada bosen toh. Nah disitulah ketika sudah ada muncul kata bosan, apalagi dulu ketika masih jadi pacar gitu kan, kan nggak. Masih apa ya? Fresh lah. Maca apa sih maca itu? Berdandan. Ya, berdandan, bermake up yang cantik. Sekarang kita bangun tidur tahu seperti itu gini-gini. Nah, disitulah ujian di mana kita mampu nggak memanusiakan istri. Nah, kalau kita tidak mampu, akhirnya adil dan beradab itu tadi pasti ditabrak. Kalau tadi bilang memanusiakan istri.
Sama yang bagi perempuan memanusiakan suami sama aja ya. Konkretnya memanusiakan istri itu apa? Contoh, memanusiakan istri. Kalau mau adil, ya udah satu aja. Satu aja. Satu aja. Jangan sampai lebih 2, 3, 4. Nggak ada manusia, saya pengen tahu ada manusia yang bisa adil terhadap kalau punya suami atau poliandri atau poligami lebih, saya pengen tahu. Berarti satu harus setia. Iya. Kalau satu istri ada gundik atau pacar boleh? Oh? Ya itu namanya kan nggak beradab terusan. Ya kan? Nggak adil, nggak beradab toh? Ya kan? Nah, kalau masa itu kaya raya, saya bisa loh adil. Nikah 2, nikah 3 bisa adil secara ekonomi. Oke, adil secara ekonomi. Adil secara rasa. Iya. Gimana? Ini urusannya dengan semesta loh. Karena kita makhluk semesta. Jangan sampai semesta ini juga, karena di semesta juga ada dua kan, Ibu Bumi dan Bapak Angkoso. Pertiwi dan Angkasa. Iya, nggak pernah loh Ibu Bumi terus selingkuh dengan Galaksi. gitu kan, dengan Venus kan, itu kan nggak ada, dengan Pluto kan nggak ada. Kita harus mencontoh semua siklus-siklus alam, ya kan? Kalau selingkuh, kalau istri lagi itu kan berarti sudah nggak adil. Oke. Sudah nggak adil. Ya, kalau yang disukai uang itu harus berenergikan tanah. Kemudian lingga yoni harus dijaga. Lingga yoninya tidak hanya dijaga, ya saling memanusiakan pasangannya. Ini tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Kalau kita melihat sesuatu kita nggak boleh ngedumel. Oh iya. Iya. Ini gimana? Boleh dijelaskan dulu. Nggak boleh. Dulu ini ketika saya masih punya padepokan dulu, namanya ASR, padepokan saya Alam Semesta Raya itu. Saya ada pantangan kepada murid-murid saya yang benar-benar harus dijaga. Pantangannya itu adalah satu, jangan pernah ngedumel ketika melihat sesuatu. Contoh nih, meskipun dalam hati. Namanya ngedumel kan dalam hati ya. Membatin gitu. Misalkan ada orang gila gitu lah. Orang gila lewat. Pas kebetulan mata kita melihat nih orang gila. Kok kita ngedumel atau kita batin, orang ini nih, jorok bau, gila, masih muda lagi. Nah, ini kalau sampai kita membatin, kalau kita ngomongin ilmu hakikat ya, di dalam orang gila tadi, dia bisa hidup seperti itu, ada apa? Ada siapa? Ada nyawa. Ada Tuhan. Ya. Kan? Berarti otomatis kita menghina Tuhan. Nah, disitulah energinya nanti akan mengobrak-ngabrik, mengorat-arit, membuat hidup kita jelek. Bisa dari segi finansial kita, bisnis kita, dan lain-lain. Kadang orang merasa nggak punya masalah, nggak punya apa, tapi ngedumel tadi. Itu masih ngedumel pada, bukan mengeluh lebih parah lagi nanti. Lebih parah lagi ya. Itu masih ngedumel dengan orang yang kita lihat itu orang gila. Kalau yang di ngedumelin, dibatin, buruk, negatif, itu adalah orang spiritual. Gimana? Contoh, saya pernah laku gendengi. Di ilmu spiritual itu ada laku gendengi loh. Mungkin saya pernah bercerita kepada Pak D ya. Iya, laku gila. Saya pernah dari Surabaya sampai ke daerah Mojokerto kalau nggak salah dulu. Terus pulang lagi, balik lagi. Jalan kaki. Iya, gendeng. Jadi benar-benar apa ya? Jadi orang gila gitu loh. Itu sadar. Ya sadar. Itu Ya, namanya laku gendengi, laku gila. Jadi benar-benar saya nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak lain-lain, udah nyanyi-nyanyi sendiri dan lain-lain. Kalau coba seorang wali, orang spiritualis yang lagi sedang laku seperti itu, sedang sedang berpura-pura jadi seperti laku tirakat seperti itu, terus sampai ngedumel dia tahu, walaupun dia nggak tahu ada Tuhan di dalam, ini nyambung, wah itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau ngedumel, wah ini cantik sekali gitu boleh. Yo nggak apa-apa. Yo nggak apa-apa. Berarti ngedumel yang negatif. Ya. Ngedumel yang negatif. Karena kita melihat hanya secara kasat mata, Betul. dia tuh jelek, dia tuh seperti ini, buruk apa. Apalagi kebanyakan orang kan pasti melihat orang gila kan gitu kan, ngedumel. Nah, kita kan nggak tahu. Mungkin Mas Ode atau Pak Gede mungkin nggak tahu orang itu gila beneran atau enggak kan? Atau intel mungkin. Bisa intel juga. Bisa intel juga kan gitu kan. Yang paling bahaya itu kalau dia itu ternyata pelaku spiritual.
sedang menjalankan laku gendengi namanya. Gendengi ya. Ya, laku gendengi. Nah, nih, Baru tahu ya laku gendengi ya. saya taunya gini, ada tiba-tiba dia gila, tapi habis gila itu dia tiba-tiba jadi orang spiritualis itu. Oh. Jadi kayak kalau kesan Gendeng saya, beneran? iya, kesan saya dihukum dulu sebelum dia mau gitu. Kalau saya nggak ngerti ada laku gendeng itu. Ada di ilmu spiritual Jawa ada namanya laku gendengi. Itu proses apa sih sebenarnya? Proses prihatin. Proses merasakan perihnya hati. Ketika orang sudah bisa merasakan perihnya hati, disitulah dapat ilmu ikhlas. Makanya saya dihina seperti apapun di luar sana, apalagi di desa saya yang dulu ya kan, dihina seperti apapun saya nggak marah, nggak sakit karena udah biasa. Dulu dirasanin orang, diantemi arek cilik, apa diantemi arek cilik itu? Dilempari anak kecil, orang gila, kayak gitu itu pernah gitu loh, pernah. Sampai sebegitu. Sampai segitunya. Dan Mas menjalani dengan Menjalani itu. sebegitu keyakinannya ya. Seperti Luar itu. biasa. Mas, ada pertanyaan lagi nih. Ada teman-teman yang akan ikut RK ini. Mereka sering kena tipu, Mas. Beberapa peserta RK yang besok kan kita ada RK nih. Ya, oke. Teman-teman besok ada RK di Taman Bidadari Penguntaran. Jadi kita ya? ada ya di sini. Jadi di sini ini pusat RK untuk di Bali ya. Apa sih penyebab mereka bilang saya loh tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah menyakiti orang, tiba-tiba saya kok habis-habisan ditipu orang. Habis-habisan ditipu orang gitu ya. Dan itu selalu terulang. Beberapa kali ya. Beberapa kali kan. Itu selama nanti terus itu akan terulang terus. Terus terulang, Mas. Akan terus terulang. Kenapa? Kalau Ya. kenapa? Kalau ya nih kita jelaskan. Ya, oke. Saya ada sabar. Santai. Kalau katanya Ustadz kan inna wahu ma'asobirin ya. Kalau ini katanya Islam ya. Sabar itu, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Mas Odi sabar dulu ya. Oke. Minum dulu. Nah, makanya di RK itu ada sebenarnya membersihkan cuma 3 macam di RK itu. Membersihkan 3 macam. Iya, yang pertama adalah emotional block, Emotional block. memory block, dan mental block. Nah, yang dipertanyakan Mas Ode tadi itu adalah memory block yang jadi mental block. Nah, orang yang namanya ditipu, oke, coba dipahami ya teman-teman. Orang yang sudah pernah ditipu, selama dia masih memegang memori itu dan merasakan rasa sakitnya ditipu, ya entah ditipu, entah dirampok, entah apapun lah semuanya, atau disakiti, dibohongi dan lain-lain gitu kan, itu akan terus mengulang, akan terus terulang lagi dan terulang lagi. Selepas dia mau bilang dirinya baik, selepas dirinya suka sedekah, suka ke pura, ke masjid dan suka berdoa, nggak lihat itu. Ini adalah siklus tentang alam bawah sadar, tentang memory block dan mental block. Jadi kalau untuk menghilangkan memory blocknya itu, Nah, pertanyaannya adalah kita ngomongin masalah medis, hormon. hormon ya. Ya, yang namanya orang kalau ada seperti itu, mengingat dulu pernah ditipu si A kan gitu kan. Terus kejadian dan dia selalu ingat, otomatis di dalam diri akan terproduksi yang namanya hormon kortisol dan norepinefrin. Hormon kortisol dan ini. Norepinefrin tulisannya. Wah, Nah, nggak bisa. hormon itulah yang akan banyak di kepala kita dan akan menyetir itu bahasanya. Mengontrol alam bawah sadar, selalu ingat. Ya. Kalau selalu ingat, kalau alam bawah sadar selalu ingat, itu otomatis menurut alam bawah sadar itu akan menjadi sebuah perintah. Masih ingat podcast kita yang dulu? Ya kan? Ada tiga fungsi di alam bawah sadar. Alam bawah sadar tidak pernah tidur. Alam bawah sadar tidak pernah Mengenal kata tidak. Alam bawah sadar selalu kok lupa aku ya? Hah? Tidak kenal siapapun, tidak tidur, dan
Tidak mengenal kata tidak. Tidak mengenal kata tidak. Nah ini kan. Nah ketika ingat, ya ketika ingat otomatis kan tervisualisasi itu ya kan. Wajah orangnya yang menipu, otomatis timbul rasa. Kembali lagi kalau di dalam ajaran KTP saya, ya kan, Tuhan sesuai dengan prasangka, hambanya rasa. Otomatis yang tervisualisasi adalah di mana dia tertipu, dan itu otomatis perintah bagi alam bawah sadar untuk akan datang lagi penipu yang lain. Sama seperti orang yang suka cerai, nikah lagi cerai, nikah lagi cerai, nikah lagi. Selama tidak pernah memaafkan yang pertama, misalkan nih suami atau istrinya menyakiti gitu kan, cerai. Selama tidak pernah memaafkan ini, kejadian itu akan terulang lagi, ya nikah cerai lagi. Makanya di sinilah makanya harus ikut RK. Karena di RK ada proses di mana akan diajari memproduksi hormon tandingannya hormon kortisol dan norepinefrin tadi, supaya sistem hormonalnya dalam tubuh berubah, mental blocknya hilang. Kalau seandainya tidak ikut RK, Pak, Mas Yunus, apa yang harus mereka lakukan untuk menghilangkan traumatis seperti itu? Menghilangkan traumatis gini, mungkin secara metode mungkin banyak ya. Kalau secara agama ya kita harus ibadah yang khusyuk kan gitu kan. Secara spiritual mungkin ada laku yang lain, tapi kita lihat di sini juga ngomongin tentang hormon gitu loh. Nah, apakah hormon itu bisa hilang dengan cara seperti, karena hormon lawannya juga hormon negatif lawannya hormon positif, hormon kesetresan lawannya hormon kebahagiaan. Sejauh ini ketika saya banyak mempelajari itu, kalau mau ibadah, ritual ibadah di dalam agama bisa. Yang penting kata kuncinya adalah satu, khusyuk. Apa itu khusyuk itu ya? Kalau bahasa Bali itu apa sih khusyuk itu? Khusyuk apa ya? Kalau bahasa Jadi benar-benar konsentrasi. Ibadah itu benar-benar tidak berpikir apapun. Di situ akan terproduksi hormon. Ini bahaya sekali loh bagi teman-teman yang pernah ketipu, pernah tersakiti oleh siapapun. Ini masuknya pada mental block. Langsung ke mental block. Langsung ke mental block, akan membentuk sebuah karakter. Dan ini akan selalu terulang dan terulang lagi. Mungkin punya deh temen yang model-model seperti itu. Ada kan? Pak Gede juga ada kan? Kenapa ya orang ini kok selalu seperti itu? Seperti itu. Ini sebenarnya juga masuk dalam ranah tentang finansial, tentang kemiskinan. Kenapa orang miskin, mohon maaf, selalu miskin dan melahirkan anak, kebanyakan melahirkan anak yang miskin, nanti dapat suami besan juga miskin. Yang kaya juga gitu, selalu kaya terus ketika jatuh mudah bangkit lagi. Ini adalah sebuah mental block namanya. Ini benar-benar harus dihilangkan. Mindsetnya harus. Berarti kalau saya rangkum di sini, Mas Guru, ketika kita kena musibah ditipu orang atau dirampok, itu berusaha untuk, ketika belum bisa RK, berusaha untuk memasukkan hal-hal yang positif sehingga kita melupakan kejadian-kejadian tersebut, sehingga ketika itu tidak kita ingat lagi, yang datang adalah yang barusan kita doktrin ke dalam diri kita, bahwa yang datang kebahagiaan, kekayaan. Gitu. Jadi ketika kita mengingat sakitnya ketika dirampok, ya ini perintah lagi. Gitu. Begitu ingat lagi, diperintah lagi, terus datang berturut-turut. Gitu. Itu yang bisa saya rangkum. Iya, makanya kenapa orang yang model seperti ini akan selalu datang lagi kejadian yang sama. Karena apa? Ketika ada perintah inilah medan elektromagnetik di dalam diri kita, di luar kita ini sebenarnya ada medan elektromagnetik. Kalau teman-teman pernah membaca buku Becoming Supernatural, karangannya Joe Dispenza itu, kalau secara Indonesia mungkin aura ya, mungkin bahasanya adalah aura gitu. Kalau bahasa spiritual energi, kalau secara spiritual Jawa namanya rasa kan gitu kan. Saya ngomongin medan elektromagnet, magnet itu berarti kan menarik. Selama diri kita ini mengeluarkan perintah, kita tersakiti, pernah disakiti si A, pernah ditipu si B, pernah dikinkan si A, nah itu otomatis akan menarik perintah lagi energi yang sejenis. Karena kita itu punya medan elektromagnetik.